Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu selalu melingkupi setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes 6, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35, dengan tema Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan ini begitu mengkritisi setiap kita. Terlebih ketika kita mendengar apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Di ayat yang ke-26 itu, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bukankah itu sangat-sangat menampar buat kita pada saat ini? Ini menjadi refleksi buat setiap kita tentang apa yang sebenarnya memotivasi setiap kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, beribadah, mencari Tuhan, dan lain sebagainya, mengatasnamakan kerinduan, keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, benarlah ketika hal ini dihadirkan untuk setiap kita, mencoba untuk mengkritisi akan sebuah perjalanan kehidupan sebagai orang beriman di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, konteks ini menyoroti pentingnya iman dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai roti yang hidup, roti yang memberikan kehidupan yang kekal.
Dan sangat kontras sekali dan berbeda sekali dengan makna yang diberikan atau dihadirkan melalui Musa ketika bangsa Israel berada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di mana mana itu bicara tentang fisik yang akan membuat kita lapar lagi, dan lapar lagi. Tapi roti sesungguhnya, makanan rohani yang sesungguhnya bersumber dari Tuhan adalah bicara tentang kebutuhan rohani, kepercayaan, dan kehidupan yang kekal. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kita mencari, hendaklah kita bekerja untuk sesuatu yang bisa memberikan kekekalan di dalam kehidupan kita. Jangan melulu hanya mencari sesuatu yang hanya bersifat sementara, yang hanya bersifat fisik, kedagingan dalam kehidupan kita. Membuat kita kehilangan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus, mengimaninya sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan melalui nats ini? Hal yang pertama, apa motivasimu mencari Tuhan Yesus dalam kehidupan ini? Yang kedua, carilah selalu makanan yang bertahan, yang memberikanmu keselamatan dan kehidupan kekal itu. Lalu apa yang ketiga? Percayalah kepada Yesus, itulah kunci segala-galanya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29 itu. Bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah sejatinya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya kepercayaan kepada Yesus adalah kunci menerima kehidupan kekal itu. Lalu yang berikut yang mau ditegaskan, roti dari sorga. Tuhan Yesus di sini di dalam perikop ini membandingkan roti fisik yang diberikan oleh Musa, mana itu, dibandingkan dengan roti sejati, roti yang sesungguhnya, yang berasal dari sorga yang diberikan oleh Allah Bapa, yakni roti kehidupan, roti kekekalan itu. Yesus itu sendiri yang memberikan kehidupan dan kekekalan serta keselamatan di dalam kehidupan setiap kita. Penegasan yang berikut tidak lain adalah Yesuslah roti hidup sejatinya. Siapa yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah merasakan kelaparan itu lagi. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mendapatkan kehausan lagi. Seperti apa yang tertulis di dalam ayat ke-35 itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, menarik sekali ketika tema kita mengatakan Allah menurunkan roti kehidupan bagi umat. Apa yang hendak dikatakan melalui tema kita pada saat ini? Hal yang pertama tidak lain adalah mari nikmati pemberian dari Allah itu. Tema ini menggarisbawahi bahwa Yesuslah pemberian Allah sejatinya kepada setiap kita, kepada umatnya. Mirip dengan mana yang diberikan kepada Israel di padang gurun. Tapi satu hal yang pasti, mana itu bicara tentang fisik, tapi Yesus itu bicara tentang keselamatan dan kehidupan kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang kedua? Pemenuhan kebutuhan rohani. Seperti mana yang memenuhi kebutuhan fisik bangsa Israel, Yesusmu, Tuhanmu adalah roti kehidupan yang memenuhi kebutuhan rohani setiap umatnya. Dan disinilah ditegaskan bagaimana peran Tuhan Yesus itu yang memberikan kepuasan dan kehidupan yang kekal kepada setiap pribadi yang hidup dan percaya di dalam namanya. Lalu apa yang berikut menjadi kaitan temanya? Panggilan untuk percaya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tema ini mengajak kita untuk percayalah kepada Yesus sebagai roti kehidupan itu. Seperti apa yang ditegaskan oleh ayat yang ke-29 itu. Bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Bapa tidak lain dan tidak bukan adalah percayalah kepada Yesus sebagai pribadi yang diutus Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, melalui tema itu bisa kita melihat bahwa Yesuslah pemberian Allah yang sejati.
Yesuslah kekekalan yang memenuhi kebutuhan rohani setiap kita. Sehingga kita juga mendapatkan keselamatan dan kekekalan itu di dalam namanya. Itu sebabnya, marilah setiap kita merindukan kekekalan itu, datang, percaya, dan memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui perikop kita saat ini? Hal yang pertama sekali, utamakanlah kebutuhan rohani daripada kebutuhan jasmanimu. Maka pertimbangkanlah, apakah kita lebih sering mencari Tuhan di dalam dunia ini, atau mencari sesuatu yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Yang kedua, refleksi bagi setiap kita, percayalah, hanya Yesuslah sumber kehidupan yang sejati, sumber kehidupan kekal itu. Itu mengingatkan setiap kita penting sekali iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalamnya lah kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal itu. Lalu apa yang ketiga? Yesuslah sebagai roti hidup itu. Tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Bahkan mana, makanan, atau sesuatu yang dijanjikan oleh dunia ini. Semua itu bersifat fana. Harta benda dunia ini bersifat fana. Itu sebabnya saudaraku, mari kita merenungkan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bagaimana Yesus yang sejatinya adalah sumber kuat kita, sumber penghiburan, dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, apa yang menjadi refleksi? Jadikanlah Yesus sebagai teladan di dalam hidupmu. Artinya apa? Sebagai orang yang telah dan hidup di dalam roti kehidupan itu, Tuhan mau setiap kita bagikanlah kasih dan kebenaran akan Yesus itu kepada setiap orang. Sehingga setiap orang juga mengalami dan merasakan roti kehidupan yang kekal itu, yang hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kelima, pikirkan kembali, apa yang menjadi motivasimu cari Tuhan, ikut Yesus, pikul salib. Itu menjadi motivasi penting mengikut Tuhan. Sebab ketika kita mampu dan benar di dalam motivasi mencari Tuhan, di sanalah ada rasa syukur itu. Bahkan di setiap pergumulan, bahkan di setiap tantangan, motivasi yang baik, motivasi yang benar di dalam Tuhan Yesus akan menjadi kuat kita untuk selalu mensyukuri bahwa bukan dunia ini dengan kepuasannya, dengan tawarannya, yang memberikan keselamatan, kekekalan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah roti kehidupan yang sejati, yang memberikan kami kehidupan kekal, keselamatan. Bukan hanya saat ini saja, tapi juga nanti. Bahkan surga nyata yang Kau janjikan untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.